Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Miftahuddin, absen 23 dari kelas 10 IPS 4. Saya akan menjelaskan tentang proses integrasi di Kepulauan Indonesia pada masa Islam. Integrasi dimaknai sebagai pembaruan hingga menjadi satu kesatuan utuh. Istilah integrasi berkaitan dengan terbentuknya suatu bangsa karena sebuah bangsa terdiri atas berbagai unsur seperti suku atau etnik, ras, tradisi, kepercayaan, dan budaya. Menurut Sartono Kartodirjo, proses integrasi bangsa Indonesia dibagi menjadi dua jenis. Pertama, integrasi geopolitik, yaitu dimulai zaman praaksara hingga awal abad 20. Kedua, integrasi politik kaum elit sejak awal abad 20 hingga akhir zaman Hindia Belanda 1908 sampai 1942. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses integrasi di Kepulauan Indonesia pada masa Islam, simak pembahasan berikut. 1. Peran kaum ulama. Integrasi bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran ulama ketika melakukan islamisasi di berbagai wilayah Indonesia. Untuk mengetahui peran kaum dalam proses integrasi bangsa Indonesia, perhatikan penjelasan berikut. A. Kaum Sufi. Integrasi pada masa perkembangan Islam tidak lepas dari peran kaum Sufi. Proses integrasi dilakukan kaum Sufi melalui ajaran tasawuf. Kaum Sufi memperkenalkan ajaran tasawuf melalui tarekat-tarekat dan kesastraan suluk di Jawa. Melalui tasawuf dan tarekat islamisasi dapat menjangkau wilayah perdesaan. Kedatangan kaum Sufi ditandai dengan persebaran para ahli tasawuf dari India dan Persia. B. Wali Songo. 9 tokoh berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa pada akhir abad 15 hingga abad 16. Mereka dikenal dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo terdapat wali lokal seperti Syekh Siti Jenar, Syekh Abdul Muhyi, dan Sunan Tembayat yang berperan penting dalam islamisasi di Pulau Jawa. Sunan berasal dari kata susunan yang artinya dijunjung. Gelar tersebut merepresentasikan sifat karismatik yang dimiliki para wali sebagai golongan berilmu. Para wali memiliki kedudukan penting dalam bidang politik dan pemerintahan. Peran para wali dalam bidang politik dan pemerintahan sebagai berikut. 1. Seorang wali tidak mengembangkan wilayah, tetapi memiliki pengaruh politik luas. Sebagai contoh, Sunan Giri dan Sunan Kalijaga memiliki wewenang melantik raja-raja Jawa. 2. Seorang wali memiliki pengaruh politik sebagai penasihat atau panglima perang raja, seperti Sunan Kudus yang menjadi panglima perang Kerajaan Demak. 3. Seorang wali memiliki pengaruh politik secara mutlak untuk mengembangkan wilayah dan mendirikan kerajaan, seperti Sunan Gunung Jati yang menjadi Sultan Cirebon. Oleh karena itu, para wali menyesuaikan beberapa nilai dan tradisi lokal dengan ajaran Islam. Penyesuaian tersebut ditunjukkan oleh bukti-bukti berikut. 1. Bangunan makam dan hiasan menunjukkan akulturasi budaya Islam dan pra-Islam. 2. Kesastraan terutama di Jawa selalu penuh dengan konsep-konsep mistik. 3. Wayang digunakan sebagai media dakwah. 4. Kompleks makam disusun mirip punden berundak. 2. Peran pedagang. Berdasarkan penemuan arkeologi, diketahui sejak 2400 sebelum Masehi, cengkih telah diperdagangkan oleh bangsa Sumeria di Mesopotamia. Sejak dahulu cengkeh
menjadi komoditas yang dicari oleh pedagang asing. Semerbak harum cengkeh telah menarik minat bangsa-bangsa barat untuk menemukan daerah penghasil cengkeh. Sampai pada abad 16, cengkeh diketahui dapat tumbuh di pulau-pulau kecil di Kepulauan Maluku seperti Ternate, Tidore, Makian, Bacan, dan Moti. Dalam catatan Tom Pires dijelaskan Makian menghasilkan 1.500 bahar cengkeh, Tidore 1.400 bahar, Moti 1.200 bahar, dan Banca 500 bahar. Secara keseluruhan, Kepulauan Maluku menghasilkan 6.000 bahar setiap tahunnya. Cengkeh merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang menjadi komoditas unggulan dalam perdagangan internasional sejak zaman kuno. Selain perdagangan cengkeh, banyak jenis rempah-rempah dari Kepulauan Indonesia yang menjadi komoditas unggulan. Perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Indonesia mendorong banyak pedagang dari berbagai wilayah berlayar ke bandar-bandar di Kepulauan Indonesia. Pada masa itu terjadi karena Kepulauan Indonesia, khususnya Kepulauan Maluku, merupakan daerah penghasil rempah-rempah yang menjadi komoditas internasional. Kondisi ini juga diikuti oleh pertumbuhan kota-kota pelabuhan seperti Malaka, Aceh, Banten, Demak, Tuban, Gresik, Makassar, dan Ternate yang mendorong jaringan perdagangan berkembang pesat. 3. Peran bahasa. Bahasa merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat karena digunakan sebagai sarana komunikasi. Bahasa memiliki kedudukan strategis sebagai faktor pendorong proses integrasi. Sejak zaman kuno, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi beberapa kerajaan di Sumatera. Pada perkembangan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca oleh para pedagang pada masa Islam. Bahasa Melayu menjadi cikal bakal bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional untuk membangun integrasi bangsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.